Panas banget. Puluhan rumah semi permanen yang berada di Jalan Edi 9 Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar pada Minggu pagi. Sejumlah warga yang melihat api sudah membesar langsung berupaya menyelamatkan barang berharga milik mereka serta memanggil penghuni rumah lain untuk segera menyelamatkan diri. Sebanyak 22 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut petugas, sebanyak 30 rumah semi permanen ludes terbakar, namun belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga api muncul dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor. Hanya rumah penduduk saja, apakah ada kios-kios yang terbakar, Pak? Enggak, ini rumah penduduk kayak kos-kosan gitu. Jadi sedikit area yang terbakarnya, tapi 30 rumah yang di data sementara ya. Dugaan sementaranya apa sih, Pak? Dugaan sementara belum kita masuk ke sana. Jadi nanti kita koordinasi dengan Polsek. Tak dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian yang dialami warga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran ini di Komplek Margahayu Permai. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Margahayu Permai, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar hingga melalap semua material yang ada di dalam bangunan. Petugas mengalami kendala sumber air yang cukup jauh dan juga akses lokasi yang cukup sulit. Selain itu, banyak material yang mudah terbakar. Kebakaran dari pos TKI Pasandi ya, jam 7 lebih 15 menit. Jam 7.15 menit kita diterima Mako, kita meluncur ke area lokasi kurang lebih 10 menit. Data yang kebakaran di sini, objek yang terbakarnya adalah kain konveksi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami pemilik rumah konveksi ini ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara itu di Mandailing, Natal, 2 rumah warga ludes terbakar. Kobaran api langsung membesar karena sebagian rumah terbuat dari kayu. Pemilik rumah tak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah yang terbakar karena lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik rumah diperkirakan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak pembatas jalan di Jalan Keramat Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula saat pengemudi melaju dari Jalan Tentara Pelajar menuju Kebayoran Lama dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudi hilang kendali hingga terjadi insiden kecelakaan. Aparat kepolisian bersama warga berusaha mengetuk pintu mobil untuk membangunkan pengemudi yang tak sadarkan diri. Tak kunjung sadar, akhirnya petugas memecahkan kaca mobil untuk mengevakuasi pengemudi. Kecelakaan tunggal yaitu unit minibus seperti yang ada di depan bapak-bapak sekalian, dan di dalamnya terdapat pengemudi masih dalam keadaan kami anggap tidak sadar, dan proses evakuasinya yaitu dengan kita membuka akses kaca depan sebelah kiri, kemudian kita buka pintunya, setelah itu kita matikan mesinnya, lanjut kita pemeriksaan korban, dan akhirnya kita evakuasi dan kita minta bantuan juga dari tim ambulan 118. Untuk perawatan medis, pengemudi dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sedangkan minibus diamankan di kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tim penjinak bom Polda Jatim menyisir lokasi ledakan yang menewaskan seorang warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas pagi tadi. Girl band asal Korea Selatan Blackpink mengguncang Jakarta melalui rangkaian konser tur dunianya.
Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Davi Pratama. Dan saya Arlisa Hari kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam akhir pekan hari ini ya, khususnya hari Minggu. Tapi pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana ada sebuah ledakan keras terjadi di pemukiman warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu malam tadi. Ledakan mengakibatkan 2 rumah ambruk, seorang remaja meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. Sumber ledakan disebut warga berasal dari rumah seorang warga yang bernama Hasan. Remaja berusia 19 tahun meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kini jenazah sudah dimakamkan di TPU desa setempat pada Sabtu malam. Sementara 3 orang lainnya mengalami luka ringan dan kini menjalani perawatan Rumah Sakit Madinah Kasembon. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut, namun diduga akibat bubuk petasan yang terbakar. Informasinya ledakan dari gas LPG, namun berkembangnya waktu ada yang menginformasikan itu petasan. Namun kami belum bisa memastikan karena saat ini kami masih menunggu tim Jibom dari Polda untuk identifikasi biar pasti nanti itu. Sementara itu pemirsa, tim penjinak bom diterjunkan di lokasi ledakan di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diterjunkannya tim jinak bom untuk melakukan sterilisasi pasca ledakan. Sebanyak 8 personil tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur tiba di lokasi ledakan yang menewaskan 1 orang pada Sabtu malam di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Proses sterilisasi dilakukan dan ditutup untuk umum. Diterjunkannya tim penjinak bom ini untuk memastikan tidak ada komponen yang menyebabkan ledakan susulan. Pihak kepolisian mengatakan olah TKP bisa dilakukan polisi jika sterilisasi selesai dilakukan. Sebelumnya ledakan yang terjadi menyebabkan 1 orang tewas, 3 orang luka, dan 2 rumah rusak. Ledakan diduga karena bubuk mesiu petasan. Pertama kali nolong itu. Lokasi dan memastikan ada tidaknya handak yang lain, bahan peledak yang lain. Kalau nanti misalnya sudah dinyatakan clear atau sudah bersih, berarti tim lapor akan. Kita ke informasi lain pemirsa, pesawat Trigana Air yang berada di Bandara Nop Goliat, DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan ditembak kelompok kriminal bersenjata. Meski demikian pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Pesawat Trigana Air tipe Boeing IL-222 seri 300 dengan nomor penerbangan PKYSC ditembak sesaat usai terbang dari Bandara Nop Goliat, DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan sekitar pukul 14.06 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang membawa 66 penumpang mendarat selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pesawat Trigana diduga ditembak 9 kali saat landing dan take off. Peristiwa penembakan ini telah dilaporkan ke polisi. Usai peristiwa penembakan, polisi menangkap 7 orang terduga pelaku yang membawa busur panah, pisau, sabit, serta 3 sepeda motor. Setelah tiba di Bandara Sentani dan dilakukan pengecekan terhadap badan pesawat, ditemukan 1 buah
lubang akibat tembakan, namun dilaporkan tidak ada korban terhadap terjadinya peristiwa. Pemirsa, 1 bulan disandra oleh kelompok kriminal bersenjata pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens kembali muncul ke publik melalui unggahan video. Dalam video itu, Kapten Philip membacakan pernyataan dari kelompok Egyanus Kogoya. Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martes, sudah 1 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata separatis Papua yang dipimpin Egyanus Kogoya. Lokasinya yang berpindah-pindah dari satu gunung ke gunung lainnya menyulitkan pencarian. Kabar terbaru, Kapten Pilot warga negara Selandia Baru itu kembali muncul dalam video, membacakan sebuah pernyataan sikap dari kelompok Egyanus Kogoya. Salah satunya menyatakan warga negara asing, khususnya pilot, agar tidak bekerja dan tidak menerbangkan pesawat di Papua hingga Papua lepas dari Republik Indonesia. Saat membacakan pernyataan, pilot Susi Air itu terlihat dalam kondisi sehat. I've been instructed to read this statement. No foreign pilots are permitted to work and fly in Papua until Papua is independent. OPM requests the United Nations to mediate between Papua and Indonesia to work towards Papuan independence. OPM will release me after Papua is independent. Kapten Philip disandera KKB pasca aksi pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan hingga saat ini pasukan gabungan TNI Polri masih dalam misi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip. Panglima TNI optimistis misi akan diselesaikan dengan baik oleh pasukan TNI Polri tanpa bantuan pihak asing. Dia tetap menyerahkan pada kita, mempercayakan pada kita untuk itu. Dia menawarkan bantuan, tapi saya masih mampu menyelesaikan. Ya, dia berharap supaya tidak terjadi celaka terhadap pilotnya tadi. Ya, supaya tidak dengan pencarian yang kita gelar ini, dia berharap mereka pilot ini selamat. Panglima TNI menambahkan misi penyelamatan Kapten Philip bukan operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum sehingga harus mengedepankan keselamatan masyarakat. Dari Papua dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kembali ke Malang, Jawa Timur, pemirsa, tim penjinak bom diterjunkan di lokasi ledakan di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebanyak 8 personel tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur tiba di lokasi ledakan yang menewaskan 1 orang pada Sabtu malam di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Proses sterilisasi dilakukan dan tertutup untuk umum. Diterjunkannya tim jinak bom ini untuk memastikan tidak ada komponen yang menyebabkan ledakan susulan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Saif Hajarani di Desa Kasembon, Malang, Jawa Timur. Selamat siang, Saif. Bagaimana pasca ledakan? Apakah polisi masih memeriksa lokasi? Ya, Arista dan Davi dan pemirsa, sebanyak 8 personil tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur hingga ini sejak tadi pagi hingga kini masih melakukan sterilisasi di rumah yang terdampak akibat ledakan keras kemarin di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Proses sterilisasi ini dilakukan bersama dengan jajaran Polres Batu dan dilakukan secara tertutup. Dan hingga kini diterjunkan tim penjinak bom ini untuk memastikan tidak adanya komponen yang menyebabkan ledakan susulan. Hingga kini proses sterilisasi masih terus dilakukan. Sementara itu untuk olah TKP nanti
baru bisa dilakukan bila proses sterilisasi sudah selesai dilakukan. Davi dan Arista. Saif, jadi sudah terkonfirmasi ya ledakan ini berasal dari bubuk mesiu dari petasan, bukan dari hal yang lain, Saif? Untuk konfirmasi terkait pemicu, polisi masih menunggu proses olah TKP itu sendiri yang hingga kini masih belum dilakukan karena masih dilakukan proses sterilisasi oleh tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur. Sementara itu untuk kondisi korban yang luka-luka ini bagaimana perkembangannya pada hari ini? Ya, untuk proses perawatan sendiri hingga kini 1 orang masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Madinah Kasembon. Sementara 2 orang yang mengalami luka ringan sudah dipulangkan. Arista. Total ada berapa, Saif, yang terluka akibat kejadian ini? Dari informasi pihak kepolisian, total ada 3 korban luka, sementara 1 orang meninggal dunia atas nama Hasan. Dan kini sudah dilakukan pemakaman di desa setempat. Devi. Baik, terima kasih Saif Hajarani melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Nanti kita update kembali informasinya seperti apa. Selamat siang. Gunung Merapi kembali mengeluarkan guguran awan panas pagi tadi. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News.